Nah, gimana? Penasarannya? Masih menunggu episode keduanya? Hari ini episode keduanya, karena pembicaraan kita mulai menghangat nih. Kita lanjut obrolan yang kemarin nih, Mas Emil. Nah, ini ceritanya kan yang saya tahu nih ya, mungkin teman-teman netizen yang tahunya kan Mas Emil ini dari Kabupaten Bangkalan. Itu kok ada di gandeng-gandeng, ceritanya itu di Sumeneb, apakah sapi sendiri kah? Atau cuman gandeng-gandeng kah? Atau dititipkan di sana, Mas Emil? Sapi sendiri, Mas. Cuman saya titipkan di masjid. Sama yang di Pamekasan. Jadi sapi Pamekasan sama sapi Sumeneb itu. Oh gitu. Jadi sapi itu sebenarnya sudah ada di 2 kabupaten ya. Jadi akhirnya mendapatkan tiket di Sumeneb. Waktu di Sumeneb, kalau di Bangkalan sudah nggak dapat kan kemarinnya, kalah ya akhirnya. Semifinal. Kalah di Kek Saking Jepoteng Metura ngompak burung. Akhirnya ngejarlah ke Sumeneb supaya dapat. Tapi di Sumeneb itu udah dapat duluan saya. Kan waktu itu kan di Kabupaten Sumeneb dulu, Mas. Bangkalan terakhir. Oh iya benar. Oh iya benar. Maaf saya salah teman-teman, di Ralat. Memang Bangkalan kan terakhir, habis Pamekasan kan itu ya, habis Pamekasan Sumeneb. Jadi dapat duluan di Sumeneb memang ya. Diharapkan dapat punya 2 tiket kah? Di Bangkalan kan juga main nih. Ya, berharap juga di Bangkalan itu saya. Cuman belum rezekinya. Akhirnya dapat di Sumeneb. Ini feeling kalau di Sumeneb itu, ada feeling nggak kalau di Sumeneb itu bisa dapat lah istilahnya tiket berlaga di Piala Presiden? Awal-awalnya lah. Sangat tidak punya harapan kalau menurut saya, soalnya saya di Sumeneb waktu itu bukan niat mau cari plang. Anggap ngetren lah. Soalnya sapi pertama kali dipasangkan dari Pamekasan sama Sumeneb itu pertama kali langsung diadu di Sumeneb itu. Berarti belum pernah ditren ya, atau dilatih? Belum pernah ditren ya, langsung kita ngadu ikut aja itu. Sama Mas Anwar itu kan, Mas Anwar sama Mas Cip itu kan bilang sapinya mau diadu gitu. Aku bilang gini, kalau sekiranya kalah udah nggak usah diadu gitu. Jangan ngotot lah ke sana. Eman biayanya. Gitu. Kata Mas Anwar, udahlah diadu, kasihan lama juga di Sumeneb kan sapi itu kan. Sekalian anggap ngetren sapi gitu. Tahu-taunya malah dapat pelang di sana. Ini kalau disimpulkan sesuatu yang nggak diniatkan malah dapat yang di Sumeneb. Ya. Justru yang di Bangkalan yang diniatkan nggak dapat. Berarti lebih mencari di Bangkalan sebenarnya ketimbang. Saya terus terang lebih menyiapkan yang di Bangkalan ketimbang yang di Sumeneb. Harapannya itu lebih tinggi daripada yang di Sumeneb. Oh gitu, malah yang di Sumeneb yang dapat ya. Nah ini Mas Emil. Ya. Waktu di Sumeneb kan memang nggak niat sih ya, memang anggaplah nggak niat lah. Tapi di babak pertama menang, kemudian babak kedua kalau nggak salah itu draw ya, belum bukan draw, di semifinalnya yang draw ya. Nah ketika anggaplah dari babak pertama sudah mulai menang, kan peserta 48 nih, lumayan banyak di Kabupaten Sumeneb. Sehingga kan maaf saya ulang lagi, tidak niat, akhirnya menang. Ini ada semangat di babak berapa? Kayaknya saya dapat nih. Iya, ada semangat. Nah, di situ gimana ceritanya itu? Posisi waktu itu saya kan nggak hadir kan, Mas ya. Ada di rumah sama Mas Anwar tuh. Melalui telepon lah. Berarti nggak lihat langsung gitu. Langsung ya. Soalnya saya memang tidak ambisi dapat. Yang di Sumeneb. Iya, cuma niat ngetren aja. Di tren pertama jelek katanya. Tapi menang ya. 2 kalinya tambah stabil, tambah bagus nih. 3 kalinya itu tambah lebih bagus. Skon itu 17 berapa gitu. Dan yang semifinal itu dilepas kembali Mas Yan. Ya, karena draw waktu itu dengan Kalajengking kalau nggak salah ya. Kurang ngerti saya itu. Iya, Kalajengking. Saya nggak hadir sendiri. Ini informasinya seperti pertanyaan saya pertama belum dijawab nih. Kok langsung ini kayaknya dapat nih. Ini semangatnya di babak keberapa? Dilepas ketiga kalinya itu skon terbaik punya saya itu.
Di babak ketiganya, Iya. babak perempat final berarti. Skor terbaik pokoknya itu. Kayaknya ini kalau tetap stabil bisa juara 1 katanya. Dan memang betul masuk di final, Masuk di tapi final. nggak sampai juara 1 Ya, ya, masuk minimal juara lah, minimal dapat tiket berlaga di Piala Presiden. Nah, Soalnya di semifinal itu kan dilepas ulang, Mas. ya betul Mungkin betul. karena faktor sapi kecil, capek, akhirnya ya itu masuk ketiga. Juara 3 ya. Berarti dilepas 6 kali ya. 6 kali, enam 6 kali, kali, benar. Akhirnya dapat juara juga nih Ya, sebenarnya. dapat Akhirnya bisa berlaga di Piala Presiden. Nah, sekarang nih masuk di Piala Presiden nih Pak Ibu. Tapi sebelum masuk ke Piala Presiden, Anda ini kan pendatang baru. Ya. Pendatang baru, tidak begitu paham tentang karapan sapi. Nah, yang jadi pertanyaan, di circle Anda ini ada siapa? Saya yakin Anda tidak sendirian. Nggak mungkin Anda sendirian bisa membawa Piala Presiden, salah satu piala yang prestis sekali. Ya. Yang saya tanyakan, circle Anda ini, sebenarnya saya tahu circle-nya siapa. Cuman biar dijawab sendiri oleh Mas Klebun ini. Circle Anda ini dikelilingi siapa saja? Tolong disebutkan. Ya, alhamdulillah. Karena ini request. Ya, terlepas dari itu pencapaian saya sampai sekarang ini kan, yaitu kerjasamanya antar Paman, Bu Debung, terus Mas Anwar, Bu Nagil. ya, Nagil, Mas Anwar, dan banyak Erul, Mas Cip, Kak Marsam itu udah berkolaborasi udah itu. Oh, Mana itu. yang terbaik? Pokoknya sampai sejauh inilah. Iya. Karena nggak mungkin teman-teman. Ya memang di dunia karapan sapi ini kita tidak bisa memungkiri ya. Memang dananya ini bukan dana kecil Pak Bun ya. Benar. Bukan dana kecil, dana besar yang luar biasa. Mungkin bisa menghabiskan ratusan juta, bisa eman nih ceritanya. Namun dalam hitungan berapa bulan? 4 bulan. Mas Emil? 4 bulan. 4 bulan sudah bisa bawa Piala Presiden ya. Jadi beruntung sekali. Dalam kurun waktu yang sangat singkat sekali, ini sangat beruntung sekali menurut saya. Memang niatnya berkecimpung di dunia karapan sapi, finansial ada, dan beruntungnya lagi circle-nya pas. Bener. Pas. Kata Mas Yan tadi tuh, meskipun punya uang, kalau nggak circle-nya pas, waduh amburadul. Pucur. Ya. Pucur. Embernya pucur. Yang untungnya saya di situ, circle saya pas. Pas, alhamdulillah ya. Dan teman-teman tadi yang sudah disebutkan oleh Mas Sembil ini benar-benar mensupport, bukan hanya di apa ya istilahnya support secara ucapan, tapi support dalam pemilihan jagoan-jagoan kedepannya ini nanti. Nah, tadi kan teman-teman sudah mensupport sampai mencapai tahta tertinggi dalam waktu singkat nih Mas Klebun ya. Nah, kita masuk ke Piala Presidennya. Nah, yang jadi pertanyaan dari saya, sapi Anda ini kan kalau sudah main di Piala Presiden ini bukan sapi ecek-ecek. Bener. Ketika saya melihat siaran ulangnya, kok ada kata-kata begini, sekala menang semenang kalah. Apakah Anda ini memang niat main di bawah kah? Atau memang tidak sengaja bermain di golongan bawah di Piala Presiden waktu pelepasan pertama? Oh, betul pelepasan pertama. Memang dari awal saya memang niat main bawah, Mas. Karena saya itu di karapan sapi kan pemula, udah masuk Piala Presiden aja udah bersyukur. Luar biasa ya. Nggak taunya dapet juara 1. Juara 1. Ya. Nah, Anda memilih bawah ini tidak percaya diri kah karena pendatang baru, atau tidak enak sama para senior-senior, atau memang sudah mengukur jagoan Anda? Nggak, memang sudah. Satu yaitu pemula, dua udah mengukur kemampuan sapi saya. Oh, gitu. Sapi baru soalnya itu sapi baru dipasangkan. Dipasangkan waktu di Sumenep kan ya itu? Bukan, itu yang penekan dari Sumenep, saya pasangkan ke pemaker dari Bangkalan. Oh, yang sapi gitu. dari Abah Thohir. Abah Thohir, itu yang dimainkan waktu di Piala Presiden. Dan prosesnya itu sebelum Piala Presiden itu saya sempat ngetren. Pelatihan nih ceritanya. Latihan semua. Untuk mendapatkan satu pasang itu, waduh, sampai jam 5:30 maghrib saya di lapangan step itu. Oh, baru dapat sekon yang diharapkan itu detik-detik terakhir detik atau? Terakhir jam 5:30 itu. Pelepasan 6 kalinya.
Pelepasan 6 kali berarti stabil dong kalau udah. Enggak, pertama kan dipasangkan dengan beda sapi. Larinya enggak seperti yang diharapkan. Kan? Iya. Kalau yang dari yang ngepres di Sumeneb itu memang dipasangkan satu pasang. Yang dapat pelang di Sumeneb tuh. Iya, iya. Itu larinya di merah 19 lebih. Oh. Di putih Di lapangan Bangkalan. ya, di putih 86. Kalau 19 tuh Amsong itu. Langsung ya, waduh, jauh dari harapan gitu kan saya kan. Terus pada akhirnya Masian sampai berudek pikiran tuh, nggak mau ngadu presiden gimana sapinya kayak gitu. Kalau kan, sekonnya ya, 19. ya. Akhirnya kan ada masukan dari teman-teman, coba ini. Teman-teman tuh siapa? Tolong disebutkan itu. Ya, siapa aja itu waktu itu? Herul ya, Kak Marsam, Bun Debung, Paman itu ya, sama Mas Anwar juga. Sampai segitunya teman-teman sampai ikut di lapangan. Semua itu mengawasi berkontribusi ya, untuk mencari calon yang terbaik untuk yang dikerahkan. Akhirnya kan saya ambil yang peneket Sumeneb itu sama pemaker yang dari Abah Thohir. Punya Abah Thohir juga kan peneket sebenarnya. Jadi peneket ketemu peneket nih ceritanya. Iya, cuman dibuat pemager yang di Abah Thohir kan lebih besar sedikit ukurannya. Itu atas akhirnya dua pasang dari Abah Thohir tadi dengan yang di Sumeneb itu akhirnya mendapatkan sekon waktu latihan nih 18 pas. 18 pas. Ya. Itu atas keputusan Anda sendiri selaku pemilih atau atas keputusan dari salah satu teman? Teman-teman itu kan anggap kita kan nyeleksi waktu itu Mas Yan. Iya. Gimana caranya punya pelang satu ini harus ambil yang terbaik sapi. Jadi akhirnya saya train semua 3 pasang itu sapi itu skep. Ya akhirnya itu diseleng pasang kiri kan. Pada akhirnya itu akhirnya dapat di titik terakhir ya. Satunya lepasan 6 kali, satunya lepasan 5 kali. Itu. Lumayan, berarti staminanya bagus nih. Bagus ya, akhirnya dipasang lah kan, di tren ke 6 kalinya, ke 5 kalinya itu sapi ya. Udah nggak punya keyakinan sekon kecil saya itu, udah sapi capek. Iya. Ukurannya besar kecil juga kan. Sudah pesimis deh ceritanya. Ya. Paling ya dapat sekon. Ya sudahlah lepasan terakhir udah mau malam nih. Ternyata di titik terakhir dapatkan sekon 18. Hanya itu yang diputuskan akan turun di Piala Presiden. Nah, waktu bermain di golongan bawah, ketemulah dengan tim apa ya? Kalau Anjal. Oh, Anjal. Ya, ketemu Anjal. Nah, ya Anjal ini dari Pamekasan, sempat ketar-ketir enggak? Ini sudah babak kedua nih, babak yang sangat krusial. Kalah pulang, menang lanjut. Oh, yang babak kedua. Yang babak kedua ketemu Sonar. Oh, Sonar muda. Sonar, ini tim papan atas nih. Ya. Maaf kalau bahasanya nih, aduh, ini bumi dengan langit nih ceritanya. Ya, bener. Sedangkan tim Anda yang baru pemula, yang baru hadir, sedangkan Sonar muda ini udah lama. Sempat ketar-ketir nggak? Atau mungkin Anda sempat ciut dikit, tapi disemangati oleh teman-teman, atau ada cerita apa di balik pertemuan dengan Sonar muda ini? Ya, pesimis aja lah. Ketemu papan atas ya, nih. Bener kata Sampian. Ini pernah menjuari Piala Presiden ini. Iya, Iya, benar. Cuman kan namanya apa ya? Mau tidak mau harus dilepas lah. Iya. Dan akhirnya lepasan kedua ya alhamdulillah menang. Menang. Nah, pelepasan kedua kan sempat ciut nih karena ketemu dengan tim yang papan atas yang bukan acek-ecek ini ceritanya. Apakah setelah pelepasan kedua ini kembali percaya diri kah di babak semifinal nih, sudah masuk babak semifinal? Pelepasan ketiga. Pelepasan ketiga, babak semifinal ketiga itu, Bun. Itu. Ketemu dengan siapa? Kalau Putra Mahkota. Putra Mahkota. Lumayan juga nih sapi ini. Enak itu. Pernah main kan dapat pelang di Sumeneb juga. Sumeneb juga ya. Iya, Sumeneb. Sama-sama dapat pelang Sumeneb ketemu di babak semifinal. Itu percaya diri kah atau masih ciut lagi? Percaya diri sih, cuman kok ada sisnya sih? Berarti ya masalahnya belum kan 100% ya. Ketiganya itu pindah ke pelang putih ya, ke putih. Kan 2 kali dilepas merah. 2 kali lepas merah itu kan sekonnya dari. Oh iya saya paham. Kan saya waktu ngetren tuh dilepas di merah, nggak dilepas di putih. Yang sekon 18. Sempat ya ada kata-kata sih, berarti karena sapinya Mas Sembil ini bagusnya mungkin di putih, di merah, di merah. Malah yang babak semifinal main di putih. Ya, sempat ketar-ketir juga nih. Ya, ketar-ketir. Cuman
ada percaya dirinya karena menang sekon sama Putra Mahkota itu. Menang sekon waktu di merah tapi ya. Ya, waktu tapi di merah. putih belum tentu Belum juga tentu bisa juga, jelek nih nanti. ya. Tapi terjawab ternyata Melindos Junior Lebih enak di putih. lebih enak di putih ternyata. Nah, ini kalau ngomongin lebih enak antara sekon merah di selempang merah dengan selempang putih itu sekonnya perbandingannya berapa? Ini berapa detik dan ini berapa detik yang putih? Yang merah itu pertamanya 89. Udah Ya. udah mau meledak nih ceritanya 89. Keduanya 83. Iya memang lebih bagus di putih ternyata. Jauh selisihnya nih, Babun. Kembali ke putih 82. 82. Terus finalnya itu 18. Finalnya kan ada di selempang putih ya. Ya, di putih. Lah, Anda nyangka nggak kalau ini bagus di selempang putih? Kan ini belum waktu latihan masih di selempang merah atau selempang Kalau putih? udah final itu saya udah nggak ada pikiran. Yang penting udah masuk ke 6, udah bersyukur udah pikir. Ya. Nah, di ngomongin di final, ya jujur kalau saya kan secara langsung nih antara pertarungan antara Melindos Junior dengan Stel balap. Ini kalau dilihat dari sisi kamera dan banyak mata yang melihat tertuju oleh dua sapi, sebenarnya Stel balap tuh lebih mendahului gitu loh. Apakah ada atau ada ini di hampir detik Ya, terakhir? saya di final itu ya harapan juara berapapun saya nggak berharap waktu itu, yang penting masuk final. Dan ketika enam besar nih udah masuk. Saya udah nggak percaya diri, emang ke Stel balap kalah sekon kan punya saya, lebih bagus iya, Stel iya. balap. Cuman kan udah masuk ke final, udah alhamdulillah. Ketika dilepas di final ya, dari belakang itu sapi saya udah lekecang 2000 Sudah full power ya, bisa-bisa gitu. sampai ke kocok. Waduh, sapi saya dari belakang kocok gitu. Pas akhirnya ya itu masuk juara 1. Pas belok malah ya. Kalau nggak belok mungkin Ya mungkin ceritanya lain. beda Tapi lagi. kembali lagi Pak Bun, ini cerita rezeki. Ya. Kebetulan dan waktu tanggal 1 September tuh teman-teman ya, Dewi Fortuna berpihak kepada saya. Mas Semil atau pemilik dari tim karapan sapi Melindos Junior ini. Memang sapi cepat masuk ke final tuh bukan sapi macam-macam, sudah luar biasa Pak Bun ya. Cuman kembali ke rezeki. Memang betul apa yang dikatakan teman-teman netizen ya Pak Bun. Speed tidak menentukan, ujung-ujungnya memang rezeki. Ya apa boleh buat. Akhirnya Mas Semil selaku pemilik tim karapan sapi Melindos Junior dapat merebut juara 1 golongan bawah. Nah ini Pak Bun, ada pesta apa nih? Dan perasaannya waktu di lapangan, ini mimpi atau enggak sih? Aduh. Luar biasa senangnya Mas saya Mas. Aduh, pokoknya waktu itu saya langsung telepon orang rumah sama mama. Wah, dari saya masuk Ke mama istri atau ibu? Ibu ya. Orang tua ya, Ya. ibu. Masuk nomor 1 gitu, saking giranya aku. Saya ikut merinding. Saya ikut merinding malah. Ya, wah saya juga ini masih merinding ya, wah luar biasa. Ekspresi atau ungkapan orang rumah, maksudnya terutama ibu ya yang mensupport. Tanpa support ibu nggak mungkin dah. Ya, tanpa support dan doa dari orang tua nggak mungkin jadi mungkin seperti sejauh ini. Walaupun Anda circle-nya bagus, tanpa support dan doa orang tua itu nggak mungkin terjadi hari ini. Bener. Itu ekspresi ibu sendiri itu Waduh, gimana? luar biasa senangnya. Jadi pokoknya alhamdulillah, semoga kamu bisa berhenti dari sabung ayam. Nah, ini teman-teman, pengakuan eksklusif berarti beliau ini tidak direstui di sabung ayam sebenarnya. Akhirnya jempol juga tanpa dirasa muncul kata-kata tersebut. Ya, semoga ya saya juga kita kilo nyorolo kelang-lang pecah samping. So jadi dari ibu tadi doanya tadi ya nak mau ke bawah buah dari aja. Nah, bisa tetap fokus Di di karapan sapi. Ya. Nah, ketika pulang ke pialanya tadi dibawa ke desa di mana Pak Klebun menjabat di itu Di Desa Lempung. Desa Lempung, disambut sama orang tua dan penduduk sekitar bagaimana itu? Iya, sama penduduk sekitar, sama orang tua. Bisa bawa nama Lempung Ya, ya, bisa Lempung. nama desa, bisa bawa nama desa kan.
Ada pesta apa nih, Pak Bun? Nggak ada Mas, cuman syukuran makan-makan. Tasakuran aja ya dengan teman-teman. Nah, terus ekspresi atau ungkapan kepada circle Anda seperti Mas Anwar, ada Bun Agil dan teman-teman yang lain tuh Ya. ketika juara tuh gimana? Ya, ya, alhamdulillah lah banyak yang mensupport. Ya, alhamdulillahnya hikmahnya saya semakin cinta pada Karapan Sapi dengan kemenangan ini, semakin cinta. Jadi pembukaan yang luar biasa dalam waktu singkat karena circle-nya pas, klub pas pokoknya ini Ya. langsung mendapatkan salah satu piala presiden. Cuman sayangnya pialanya nggak ada di sini, ada di mana ya Bun? Ada di rumah Bang Marsam. Di Bang Marsam ya. Seandainya kata ada di sini asik nih, karena kebetulan kita saya pengennya ada piala di sini, tapi nggak apa-apa. Yang paling penting kita bisa ngobrol langsung, podcast langsung dengan Mas Emil selaku pemilik tim Karapan Sapi Melindos Junior, dan beliau adalah kepala desa Lempung Gunung, ya, Mas Emil ya. Nah, untuk kedepannya Mas Emil, Ya. kan ini akan ada event-event yang lain. Pertanyaan klimak nih, pertanyaan terakhir. Apakah sapi itu akan dilombakan di lomba-lomba apa ya istilahnya tangkeen? Karena ini bebannya lumayan besar ya, lumayan gede nih Mas Emil. Ya. Ya mohon maaf, kita akan harus menceritakan yang apa ya istilahnya walaupun berat, tetap harus saya tanyakan. Tapi semoga tidak sih, semoga tidak. Seandai kata, apakah sapi ini akan ditampilkan di lomba-lomba event-event kecil lah, tangkeen? Untuk sementara, Karena bebannya besar loh Mas, maaf saya potong ya. Pas belum. kalah, wah. Enggak. Memang sabar bingko, nggak mau diadu dulu itu. Diistirahatkan dulu ya. Diistirahatkan dulu ya, biar ngadu sapi lainnya aja dulu. Karena ini ya maaf, Ya. sapi piala presiden pas kalah tangkeen. Tolong derajat. Eman boleh. Iya. Benar. Kan nggak tahu di lapangan kan takut apa kan eman. Iya benar. Tapi latihan tetap kan harus dilatih. Tetap. Begitu Untuk Mas Emil. perawatan tetap. Iya. Dilatih, dikasih jamu tetap. Apakah akan nambah amunisi lagi nih Mas Emil dengan kemenangan ini? Insya Allah tetap Akan kalau nambah ada, ya? Kalau ada yang cocok akan nambah. Oke. Sebenarnya ini bukan rumah beliau, ini Rumah itu kebun durian. punyanya Mas Emil di sini atau Punya paman. punya paman? Bun Agil. Punya Bun Agil di sini, cuman di sini ada kandang, nanti kapan-kapan kita review kandangnya. Kandangnya udah bagus, ini cuman masih perlu dibenahi seperti tadi pemasangan tel. Nanti kapan-kapan kita main, kali aja pas main sini pas panen durian. Sekalian kita review durian, makan durian, terus review kandangnya. Nanti kita minta informasi ke Mas Emil sekaligus ke Bun Agil. Kalau sudah panen, kita paskan waktunya ya teman-teman. Bener, ya. Sekali dayung 2-3 pulau kita dapat. Terima kasih Mas Emil atas waktunya. Sudah menyiapkan waktu untuk saya, YouTuber lokal di channel YouTube Jambu 78 ini untuk bercerita tentang kemenangan, karena setiap kemenangan atau kekalahan itu pasti ada sebuah cerita yang mungkin boleh diketahui oleh kita. Dan hari ini kita sudah tahu semua apa yang ada di balik cerita kemenangan dari tim Melindos Junior besutan dari Mas Emil, kepala desa Lempung Gunung. Itu teman-teman. Itu aja informasi dan podcast hari ini. Jika menganggap channel ini adalah channel yang informatif, edukatif, dan juga menghibur, jangan lupa untuk mencet tombol like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Well, thank you for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dadah, yuk bye-bye. Tim Melindos Muda, tim baru bikin gebrakan.